Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SKI pada bab pertama semester 2, yaitu akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda perpisahan. Tanda-tanda perpisahan dengan kehidupan mulai tampak pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu antara lain pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf selama 20 hari. Sedangkan hari-hari sebelumnya, Rasulullah melakukan iktikaf selama 10 hari. Pada pertengahan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, turun surat An-Nasr kepada beliau, sehingga beliau mengetahui bahwa itu merupakan tanda perpisahan bagi diri beliau. Pada awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Uhud, lalu menyolati syuhada Uhud sebagai tanda perpisahan bagi orang-orang yang hidup dan yang meninggal. Pada pertengahan malam, beliau pergi ke Baqi lalu memintakan ampunan untuk orang-orang yang dikubur di tempat itu. Permulaan sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Senin tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri pemakaman jenazah di Baqi. Dalam perjalanan pulang dari Baqi, jadi Baqi itu adalah tempat pemakaman, beliau merasakan sakit kepala dan suhu badannya naik. Karena suhu badan beliau sangat tinggi, orang-orang dapat mengetahui tandanya dari urat nadi yang ada di bagian kepala beliau. Beliau sakit selama 13 atau 14 hari. Dan selama 11 hari masa sakitnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap mengimami sholat. Pekan-pekan terakhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sakit Rasulullah bertambah parah sampai-sampai para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi izin kepada beliau untuk berada di mana saja yang beliau inginkan. Akhirnya beliau memilih untuk berada di rumah Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada para sahabat agar memperhatikan orang-orang Ansor, karena mereka adalah para pendukung dan pemegang rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya orang yang paling bermurah hati kepadaku dalam harta dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Meskipun sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup parah, beliau masih tetap mengimami seluruh sholat sampai hari itu, yaitu sampai hari Kamis 4 hari sebelum wafat. Pada hari itu beliau mengimami sholat maghrib dan membaca surat Al-Mursalat. Ketika Isya, sakit beliau tambah parah, sehingga beliau mengutus Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Aisyah meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai 3 atau 4 kali untuk tidak menjadikan Abu Bakar sebagai imam sholat. Agar apa? Agar orang-orang tidak jemu. Pada hari Ahad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan budak-budak lelakinya, mensedekahkan 7 dinar dari harta yang dimilikinya, menghibahkan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin. Hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Senin, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit, beliau memanggil Fatimah, lalu membisikkan sesuatu kepadanya.
Dan Fatimah pun menangis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan wafat beliau. Kemudian beliau memanggilnya lagi dan membisikkan sesuatu lagi. Lalu Fatimah pun tersenyum. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan kalau Fatimah adalah orang yang pertama di antara anggota keluarga beliau yang akan menyusul beliau. Menyusul apa? Menyusul wafat. Jadi Fatimah tersenyum karena setelah Rasulullah, nanti keluarga Rasulullah yang akan menyusul wafat itu adalah Fatimah. Jadi Fatimah senang. Sakit beliau semakin parah dan pengaruh racun yang pernah beliau makan dari daging yang disuguhkan oleh wanita Yahudi ketika berada di Khaybar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada orang-orang untuk memperhatikan sholat dan memperhatikan budak-budak yang dimilikinya. Saat-saat terakhir, tanda-tanda ajal mulai tampak. Aisyah menyandarkan tubuh Rasulullah ke pangkuannya. Dan Aisyah berkata, tanda-tanda kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang dikaruniakan kepadaku adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumahku pada hari giliranku dan di pangkuanku, serta Allah menyatukan antara ludahku dan ludah beliau saat beliau wafat. Ya, jadi tanda-tanda ajal mulai tampak waktu di rumah Aisyah. Aisyah menyandarkan tubuh Rasulullah ke pangkuannya, ke pangkuan Aisyah. Dan Aisyah berkata, sesungguhnya di antara nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya adalah bahwa Rasulullah wafat di rumahnya, di rumah Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika waktu duha sedang memanas. Jadi waktu duha berarti siang, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika Rasulullah berusia 63 tahun lebih 4 hari. Berarti lahir Rasulullah ya. Kelahiran Rasulullah juga 12 Rabiul Awal. Wafatnya pun tanggal 12 Rabiul Awal. Hanya tahunnya yang berbeda. Reaksi para sahabat ketika mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sahabat Umar bin Khattab. Umar sampai hilang kesadaran dan mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak wafat, tapi beliau menghadap Rabb-nya atau menghadap Tuhannya. Sebagaimana kepergian Musa bin Imran pernah pergi meninggalkan kaumnya selama 40 malam dan kembali lagi. Itu reaksi Umar bin Khattab ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sampai tidak sadar karena saking sedihnya kehilangan Rasulullah. Reaksi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq langsung mendatangi Rasulullah dengan menangis dan mencium wajah beliau dan berkata kepada orang-orang, barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat.
Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup, tidak mati. Itu reaksi Abu Bakar mengatakan kepada orang-orang kalau Nabi Muhammad itu wafat, ya, dan mengatakan kepada orang-orang kalau hanya Allah yang akan tetap hidup, tidak akan mati. Pengurusan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diurus, timbul perselisihan dalam persoalan khilafah. Khilafah itu adalah artinya pengganti Rasulullah. Jadi sebelum jenazah Rasulullah diurus, timbul perselisihan tentang khilafah. Siapa yang akan menggantikan Rasulullah? Tapi bukan menggantikan sebagai nabi, menggantikan sebagai khalifah, ya. Karena Rasulullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir. Tidak mungkin ada nabi lagi, ya. Kalau ada yang bilang ada, berarti itu nabi palsu. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, nabi yang terakhir. Dialog dan perdebatan yang terjadi antara kaum Muhajirin dan Ansor di Saqifah Bani Sa'idah bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Ya, jadi sudah disepakati oleh kaum Muhajirin dan Ansor waktu berada di Saqifah Bani Sa'idah. Sudah disepakati kalau pengganti Rasulullah sebagai kepala pemerintahan adalah Abu Bakar. Sebagai khalifah adalah Abu Bakar. Pada hari Selasa, orang-orang yang memandikan beliau adalah Al-Abbas, Ali, Al-Fadl, dan Qasam. Keduanya adalah putra Al-Abbas. Sakron itu mantan budak Rasulullah. Usamah bin Zaid dan Aus bin Khawli. Itu yang memandikan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan pada hari Selasa malam di dalam kamar beliau. Jadi Rasulullah dimakamkan di rumah beliau, di kamar beliau. Dimakamkan di mana? Di Madinah. Karena memang rumahnya Rasulullah itu di Madinah. Sekian anak-anak, mohon maaf atas segala kekurangan ataupun salah kata. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Walaupun kurang penjelasan, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.